Kisah-kisah kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak dan membimbing manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan dan kemuliaan telah dilimpahkan Allah ke dalam diri pribadi beliau, sehingga akhlak beliau menjadi panutan manusia sampai akhir zaman. Berikut adalah kisah-kisah tentang kedermawanan dan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua unta berisi gandum dan kurma. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masjid. Apabila beliau berdiri, kami pun berdiri. Ketika beliau sampai ke pertengahan masjid, tiba-tiba seorang laki-laki Badui menarik mantel Rasulullah dengan keras. Padahal mantelnya itu terbuat dari bahan yang kasar. Saking kerasnya, leher Rasulullah pun tampak memerah. Laki-laki Badui berkata, "Wahai Muhammad, isikan kedua untaku dengan apa saja. Karena kau tidak pernah membawa harta, baik dengan hartamu sendiri maupun dengan harta bapakmu." Maka Rasulullah pun menjawab, "Tidak, dan aku memohon ampun kepada Allah, aku tidak akan memenuhi kedua untamu sehingga kau terlebih dahulu melepaskan tarikanmu dari leherku." Laki-laki Badui itu kembali berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melepaskannya sebelum kau memenuhi permintaanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengulang perkataannya tadi hingga 3 kali. Namun laki-laki itu tetap tidak mau melepaskan tarikannya. Begitu mendengar jawaban laki-laki Badui tadi, para sahabat segera bermaksud menghampiri laki-laki tersebut. Namun Rasulullah segera berpaling kepada para sahabat dan melarang mereka untuk melakukan apapun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Penuhi unta laki-laki ini dengan gandum, dan untanya yang satu lagi dengan kurma." Makanan untuk orang Badui. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik, suatu hari aku berjalan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau memakai selimut dari daerah Najran yang ujungnya sangat kasar. Tiba-tiba ia ditemui seorang Arab Badui. Tanpa basa-basi, laki-laki Badui itu langsung menarik selimut kasar Rasulullah itu keras-keras, sehingga aku melihat bekas merah di pundak Rasulullah. Laki-laki Badui tersebut berkata, "Suruh orang-orangmu untuk memberikan harta Allah kepadaku yang kau miliki sekarang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berpaling kepada laki-laki tadi. Sambil tersenyum, beliau bersabda, "Berilah laki-laki ini makanan apa saja." Rasulullah dan seorang pengemis. Umar bin Khattab bercerita, suatu hari seorang laki-laki datang menemui Rasulullah untuk meminta-minta, lalu beliau memberinya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi, Rasulullah juga memberinya. Keesokan harinya, laki-laki itu datang lagi dan kembali meminta, Rasulullah pun memberinya. Keesokan harinya, ia datang kembali untuk meminta-minta. Rasulullah lalu bersabda, "Aku tidak mempunyai apa-apa saat ini, tapi ambillah yang kau mau dan jadikan sebagai utangku. Kalau aku mempunyai sesuatu kelak, aku akan membayarnya." Umar lalu berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah memberi di luar batas kemampuanmu."
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai perkataan Umar tadi. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansor sambil berkata, "Ya Rasulullah, jangan takut, terus saja berinfak. Jangan khawatir dengan kemiskinan." Mendengar ucapan laki-laki tadi, Rasulullah tersenyum, lalu beliau berkata kepada Umar, "Ucapan itulah yang diperintahkan oleh Allah kepadaku." Rasulullah dan uang 7 dinar. Ummu Salamah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku dengan muka yang pucat. Aku khawatir beliau sedang sakit, lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, mengapa wajahmu begini pucat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Aku pucat begini bukan karena sakit, melainkan karena aku ingat uang 7 dinar yang kita dapat kemarin sampai sore ini masih berada di bawah kasur dan kita belum menginfakkannya." Rasulullah dan Syamlah. Sal bin Sa'ad bertutur, suatu hari datang seorang perempuan menghadiahkan kepada Nabi sepotong syamlah yang ujungnya ditenun. Perempuan itu berkata, "Ya Rasulullah, akulah yang menenun syamlah ini dan aku hendak menghadiahkan kepada engkau." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sangat menyukai syamlah tersebut. Maka beliau pun langsung mengambil dan memakainya. Tidak lama setelah wanita itu pergi, tiba-tiba datang seorang laki-laki meminta syamlah tersebut, lalu Rasulullah pun memberikannya. Para sahabat yang lain lalu mengecam laki-laki tersebut. Mereka berkata, "Hai Fulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai syamlah tersebut. Mengapa kau memintanya? Kau pasti tahu Rasulullah tidak pernah tidak memberi kalau diminta." Maka laki-laki itu pun menjawab, "Aku memintanya bukan untuk dipakai sebagai baju, melainkan untuk kain kafanku nanti kalau aku meninggal." Tidak lama kemudian laki-laki itu meninggal dan syamlah tersebut menjadi kain kafannya. Aisyah dan uang 7 dinar. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu hari ketika sakit, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku bersedekah dengan uang 7 dinar yang disimpannya di rumah. Setelah menyuruhku bersedekah, beliau lalu pingsan. Ketika sudah siuman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kembali, "Wahai Aisyah, sudahkah kau sedekahkan uang itu?" Maka aku pun menjawab, "Belum ya Rasulullah, karena kemarin aku sangat sibuk." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mengapa bisa begitu? Ambil uang itu." Begitu uang itu sudah di hadapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Bagaimana menurutmu seandainya aku tiba-tiba meninggal, sementara aku mempunyai uang yang belum kusedekahkan? Uang ini tidak akan menyelamatkan Muhammad seandainya ia meninggal sekarang, sementara ia mempunyai uang yang belum disedekahkan." Itulah beberapa kisah kedermawanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat menjadi bahan renungan dan menjadi pelajaran dalam hidup kita. Akhlak Nabi adalah sebaik-baik akhlak manusia dan akan menjadi contoh kepada sekalian manusia mulai dari dahulu sampai akhir zaman kelak.